Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan program input data karyawan yang disusun oleh Ana Himatul Amaliyah NIM 112102228 dari program studi Teknik Informatika. Program data karyawan adalah program untuk mendata semua karyawan yang ada dengan menggunakan pemrograman PHP, database MySQL, template Bootstrap 5, dan metode waterfall yang bertujuan untuk mengolah data karyawan. Di sini terdapat proses Scrum yang sudah digambarkan melalui diagram. Selanjutnya yaitu produk backlog. Produk backlog merupakan awal tahap catatan kebutuhan pengguna diurutkan dengan pengutamaan yang harus dikerjakan dalam satu sprint atau lebih. Pengutamaan kebutuhan ditentukan pemilik produk sesudah diskusi dengan pemilik kepentingan. Pengutamaan berdasarkan tingkatan kebutuhan fitur yang diminta atau dibutuhkan segera. Produk backlog berkembang seiring dengan berkembangnya produk dan lingkungan produk dikembangkan. Di sini dijelaskan bahwa produk backlog adalah awal tahap catatan kebutuhan pengguna, yaitu kebutuhan pengguna apa saja yang akan dikembangkan oleh si produk backlog, si pembuat program tersebut. Selanjutnya yaitu sprint planning. Sprint planning di sini yaitu berisikan planning apa saja yang ingin kita buat atau yang sudah dirancang sesuai planning dari customer. Selanjutnya yaitu sprint backlog. Di bagian sini kita tinggal menjalankan dari sprint planning sebelumnya dan mengatur waktu yang dapat kita selesaikan. Contohnya, misal kita ada waktu dijadwalkan 30 hari. 30 hari itu yaitu 1 bulan. Nah, di dalam 1 bulan itu kita harus menyelesaikan program tersebut sesuai dengan planning dari sebelumnya. Atau fitur-fitur apa yang harus selesai pada hari itu. Misal kalau kita ada masalah atau ada yang error gitu, kita harus komunikasi dengan si pengguna. Selanjutnya yaitu sprint review dan retrospektif. Di bagian sini kita mereview program yang telah dibuat dengan customer dengan cara mendemokannya dan men-setting ulang program tersebut jika terdapat kekurangan. Nah, di sini di bagian review program didemokan dengan customer dan jika ada kekurangan akan disetting ulang kembali. Nah, di sini gambaran form login-nya seperti ini. Kenapa dibuatkan form login? Karena setiap user yang ingin masuk ke halaman berikutnya harus login terlebih dahulu. Kedua yaitu fitur-fiturnya CRUD, create, read, update, delete. Nah, di program ini tuh ada create, proses untuk menambahkan data karyawan ke dalam database. Read, proses untuk memudahkan karyawan melihat datanya secara langsung di database. Update, proses untuk mengubah data karyawan yang sudah ada di database. Delete, proses ini berfungsi untuk menghapus data karyawan. Nah, di sini tampilan awal dari data karyawan yaitu ada beberapa nama, alamat, pekerjaan, aksi yang sudah dibuat di database tersebut. Nah, misal kita tadi ditambah data. Nah, form tambah datanya itu seperti ini. Selanjutnya yaitu misal kita mau merubah alamat. Contoh misalkan ini di Jakarta, nah ini dirubah jadi ke Tegal, bisa dirubah. Selanjutnya yaitu delete. Nah, di sini ada file yang
yang mau kita delete. Boleh di sini kita delete. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Kesimpulan dari program ini yaitu dalam membuat program ini karena menggunakan template Bootstrap, jadi tidak terlalu ribet untuk mencari tampilan menarik yang lain. Program ini menggunakan metode Scrum supaya semua planning yang kita buat bisa terlaksana. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Saya coba mendemokan programnya. Di sini saya membuka XAMPP terlebih dahulu dan menstartkan Apache sama MySQL-nya. Karena di sini saya menggunakan database MySQL dan XAMPP sebagai bahasa pemrogramannya yaitu PHP dan menggunakan Sublime. Di sini kita buka terlebih dahulu database-nya. Nah, di sini saya sudah membukanya di database Niaga Hoster Login. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel T karyawan dan user. Nah, di sini di tabel user ada kolom ID, username, email sama password. Dan di tabel karyawan di sini ada kolom ID karyawan, nama, alamat, sama pekerjaan. Kita coba buka programnya. Nah, di sini coba kita login pakai apa? Tadi bisa dilihat di database-nya terlebih dahulu. Emailnya yaitu admin1 passwordnya. Nah, ini emailnya amalia1@gmail.com. Admin1. Di passwordnya yaitu admin. Coba kita login. Nah, di sini sudah ada tampilan data karyawan. Kemudian jika kita mau tambah data, ketikkan masukkan nama Anda. Contoh namanya Anu, alamatnya dari Tasik. Dan pekerjaannya wira swasta. Kita simpan. Nah, di sini ada button simpan data sukses, pemberitahuan simpan data sukses. Kita oke. Nah, di sini sudah masuk Anu, nama Anu, alamat dari Tasik, pekerjaan wira swasta. Dicoba kita ubah lagi. Misal daerahnya sekarang jadi Jakarta alamatnya. Nah, di sini sudah ada tampilan lagi ubah data sukses. Kita oke. Nah, sudah jadi alamatnya Jakarta. Coba kita hapus. Ya, hapus aja.
Nah, di sini sudah terhapus data yang bernama Ane, di sini sudah tidak ada. Mungkin seperti itu penjelasan dari program yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari program saya atau dari perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.